Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'iru yuqallibu janahaihi fil hawa'i illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman. Faqala sallallahu alaihi wasallam ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad waqad buyyina lakum. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil qiyamah. Baik, terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini. Ini adalah pertemuan yang kedua di mata kuliah Metodologi Studi Islam, dan kita akan bersama membahas terkait dengan pendekatan studi Islam, ya, Islamic Studies Approach. Baik, jadi di mata kuliah ini, ya, di topik ini kita akan mengetahui dan juga memahami Islam secara komprehensif melalui berbagai perspektif. Ya, pendekatan ini relevan untuk analisis dan interpretasi mendalam tentang Islam. Baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, waraditu lakumul Islam madina, ya, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu, ya. Berarti ayat ini berbicara tentang bagaimana kesempurnaan Islam, ya. Islam itu sudah sempurna sehingga kemudian menjadi agama atau din yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam ayat yang lainnya dikatakan wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, ya. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka ia tidak akan diterima, ya, ia akan ditolak dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, ya. Kemudian juga riwayat dari Tabrani terkait dengan riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kami atau wafat, ya, dikatakan wa ma ta'iru yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman, dan tidaklah seekor burung yang terbang membalik-balikan atau membolak-balikan kedua sayapnya di udara, melainkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan ilmunya kepada kami. Faqala Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian Abu Dzar juga mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya, ma baqiya syai'un, ya, tidaklah tertinggal sesuatu pun yuqarribu minal jannah, yang mendekatkan ke surga, illa, atau dikatakan juga wa yubaidu minan nar, dan menjauhkan dari neraka, illa waqad buyyina lakum, ya, telah dijelaskan, melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian, itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maknanya ini menunjukkan bahwa seluruh aturan syariat itu sudah lengkap, detail, gitu, ya. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Islam itu jelas, ya, yang sudah sempurna. Baik. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bicara tentang pendekatan studi Islam. Maknanya adalah bagaimana kita mempelajari Islam, ya, dari berbagai
perspektif. Kemarin kita sudah belajar tentang di pengantarnya bahwa yang dimaksud dengan metodologi studi Islam itu adalah cara mempelajari Islam ya. Dan di sana kita menemukan beberapa perspektif atau beberapa approach atau pendekatan ya. Kita awali dengan pendekatan teologis atau keyakinan ya. Teologis itu dekat kata teo, teo itu artinya pencipta Tuhan, gitu. Logis itu artinya logo. Jadi ilmu tentang keyakinan atau ketuhanan ya teologis namanya itu. Nah, dari pendekatan teologis ini ya fokusnya adalah terkait dengan doktrin. Doktrinnya adalah ajaran-ajaran dari agama Islam ya, ajarannya seperti apa. Makanya ada doktrin, ada dogma dan juga prinsip dasar agama. Jadi pendekatan secara teologis dalam Islam itu adalah mempelajari tentang bagaimana sebenarnya doktrin dan juga prinsip-prinsip dasar di dalam Islam. Misalnya yang paling pertama bahwasanya Islam itu ya menyebutkan Allah itu adalah ya kul huwallahu ahad ya. Allah itu katakanlah huwallah, dia Allah Subhanahu wa taala yang ahad, yang satu. Itu adalah prinsip dasar doktrin dalam Islam bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian nanti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad SAW illa rahmatan lil alamin ya, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi ada fokusnya adalah bagaimana mempelajari ya keyakinan-keyakinan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar dari agama Islam. Dalam hal ini adalah kaitannya dengan akidah atau tauhid gitu ya. Nah, sumbernya apa? Ya, sumbernya adalah Al-Qur'an, kemudian hadis ya, kemudian literatur teologis klasik ya. Di sana ada ijma, kemudian ada kias ya. Walaupun nanti kalau kaitan dengan kias sebenarnya itu tidak berlaku di masalah akidah atau keyakinan gitu ya. Nah, kemudian ada syar'u man qablana, ada qaulus sahabi, ada istishab, ada istihsan ya, kemudian ada saddu dzari'ah, kemudian juga ada al-adah atau al-urf ya. Nah, itu adalah sumber dari Islam. Nah, jadi sumber ajaran Islam berdasarkan keyakinan ya ada Al-Quran, ada hadis, dan adilatul ahkam yang lainnya. Contohnya nih ya, kalau pendekatan teologis itu berarti kaitan dengan konsep tadi tauhid, wahada yuwahidu tauhidan. Artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiri lidzambik ya. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah konsep dari tauhid ya. Kemudian kenabian ya jelas sekali ya, maka Muhammadin aba rajulin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin ya. Apa dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah ya seorang nabi dan juga seorang rasul tentu saja ya, katakan seperti itu. Kemudian juga terkait dengan hari akhir. Jadi pendekatan teologis ini lebih kepada pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu ghaibiyah atau tadi keyakinan ya, dan biasanya memang sesuatu yang belum terjadi ya, atau memang sesuatu yang memang di luar nalar manusia ya, di luar dari, sebenarnya bukan di luar nalar sih ya, nalar yang baik juga pasti akan mengikuti ya, yang pasti di luar dari apa akal yang dimiliki manusia gitu. Jadi kadang tidak sampai kecuali dengan adanya dari keyakinan ini atau teologis ini. Oke ya. Kemudian keunggulan dan kelemahannya. Jadi kalau kita mempelajari istilahnya itu apa dari sisi teologis, biasanya itu dia memberikan pemahaman mendasar. Artinya ya dia unggul karena memang betul-betul apa disebut dengan dasar-dasar di agama itu dipelajari, tapi kekurangannya memang dari sisi analisis kontekstualnya. Maksudnya analisis kontekstual itu adalah ya kalau dikaitkan dengan sekarang ya istilahnya itu mungkin kalau kaitan dengan sains itu ya memang tidak beberapa bagian itu tidak sesuai atau mungkin tidak bisa dinalar atau ya tidak bisa istilahnya itu dibuktikan secara langsung. Misalnya bagaimana dengan hari akhir gitu ya, udah kita yakin aja. Karena apa? Karena salah satu dari tanda keimanan itu kan dikatakan harus ada iman ya,
bil apa untuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir. Jadi harus iman, harus yakin dengan adanya hari akhir ya. Nah, kurang analisis kontekstualnya ya mungkin memang perlu ada pembuktian-pembuktian. Jadi untuk membuktikan hari akhir ada nggak nih? Ya nggak bisa. Ya kita hanya tahu dari min asratis saat, dari tanda-tandanya gitu. Kemudian juga dari khabar baik yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis itu jelas ya. Sebenarnya dia bukan kelemahan karena memang dia doktrin dari istilahnya itu agama ya keyakinan seperti itu ya aman tu billah summastaqim. Jadi kalau akidah keyakinan tauhid itu ya memang sesuatu yang mungkin abstrak, tidak semuanya bisa dinalar gitu ya. Oke, ini adalah pendekatan dari teologis atau keyakinan. Ya, yang berikutnya adalah pendekatan antropologis atau manusia gitu ya. Jadi melihat agama Islam itu dari sisi manusianya ya manusia tentu saja dengan budayanya karena kan ilmu antropologi ya jadi ilmu antropolog itu adalah antropo itu adalah manusia logis ilmu jadi ilmu tentang manusia dan kebudayaannya terutama ya jadi fokusnya itu adalah budaya perilaku praktek keagamaan sehari-hari ya kalau kita lihat ini menarik sekali ya bagaimana misalnya model hijabnya itu kan kelihatan tuh ya jadi oh ternyata seperti ini gitu ya. Nah itu beda-beda tuh. Kalau contohnya di sini ada tradisi pernikahan, mungkin juga ada Idul Fitri gitu ya. Kemudian juga ada praktek misalnya ada yang ziarah kubur dan sebagainya. Itu adalah pendekatan antropologis ya. Jadi manusia dan kebudayaannya. Ya manusia yang tadi Islam ya umat Islam di Indonesia itu seperti apa karakternya. Itu kita bisa mempelajari juga. Misalnya ada riset atau penelitian dilakukan oleh siapa Clifford Geertz ya tentang teorinya santri, priayi dan abangan yaitu adalah meneliti tentang bagaimana keadaan Muslim yang ada di Indonesia pada waktu itu ya di Mojokerto sana. Jadi meneliti oh ternyata orang Islam di Indonesia itu Muslim di Indonesia itu ada yang kalangannya itu santri. Ya, santri itu biasa mereka paham agama, tinggal di pesantren gitu ya. Kemudian ada priayi, ya priayi itu berarti bangsawan gitu ya. Mereka Islam gitu, cuman dengan kebangsawannya kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah abangan. Abangan ini mereka Islam juga gitu ya. Tapi ya mungkin kayak Islam KTP gitu ya. Islam KTP. Nah, itu bisa dilihat tuh oh ada ternyata istilahnya itu sudah diteliti. Kemudian juga Talal Asad juga meneliti ya agama Islam itu dari sisi antropologinya. Oke ya. Kemudian yang ketiga selain antropologi, tadi ada juga sosiologis ya, jadi masyarakatnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mempelajari Islam dari apa yang ada di masyarakat berdasarkan sosiologi. Sosiologi itu kan sosio dengan logos ya, ilmu tentang masyarakat khususnya ilmu tentang interaksi yang terjadi di masyarakat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah pendekatan sosiologis masyarakat fokusnya apa? Melihat dari struktur sosial ya, kemudian juga kekuasaan dan juga perubahan sosial. Nah, ini menarik nih, saya suka nih ya. Jadi ketika melihat misalnya struktur sosial gitu, misalnya kalau di beberapa wilayah itu ada yang dipanggilnya itu Gus gitu ya. Di Jawa Timur terutama itu Gus. Gus itu adalah ya anak ataupun keluarga besar yang laki-laki dari Kiai Ajengan gitu ya. Itu dipanggilnya Gus. Kalau Ning ya berarti itu yang perempuannya gitu ya. Atau Kiai dengan Nyai sebenarnya itu juga adalah struktur sosial orang Islam, struktur sosial Muslim yang ada di masyarakat. Termasuk juga ada ustadz gitu kan ya, ada ustadz, ada ustazah gitu ya, ada kiai, ada ajengan, ada siapa lagi tuh mama gitu ya, itu tokoh agama itu biasanya itu ya. Ada kalau di Lombok itu ada tuan guru ya, kalau di Banten ada Tubagus gitu ya, kalau mamanya di mana lagi tuh ya TGB ya tuan guru atau guru bacaan itu tuan guru ya. Banyak lah gitu ya apa istilah-istilah yang itu menunjukkan struktur sosial Muslim ya sosial Muslim itu kita bisa kemudian kekuasaan itu juga bisa dilihat bagaimana ternyata misalnya apa tuh ya tentang kekuasaan dari kiai misalnya gitu ya atau mungkin tokoh masyarakat yang mereka itu adalah Muslim misalnya gitu dan juga perubahan sosial saya rasa tadi menarik ya. Dulu misalnya dari sisi misalnya orang itu apa ya mungkin masyarakat Muslim terutama gitu ya masyarakat Muslim kita tahu ya bahwa tren
bukan tren sih sebenarnya ya, fenomena lebih tepatnya. Fenomena memakai hijab syar'i misalnya gitu kan, itu kan muncul mulai dari tahun 79 ya, revolusi Iran, kemudian 80, naik lagi ke 90 ya, 90 terutama, kemudian nanti masuk ke 2000 sampai sekarang 2025. Itu kan kelihatan sekali tuh. Itu dari sisi karena perubahan sosial dari sisi pemakaian hijab. Dulu kan kita nggak kebayang tuh ya, istilahnya itu iklan sabun, iklan istilahnya itu apa, sampo, pakai hijab gitu ini ya, walaupun hijab yang mungkin seperti itu gitu ya, tapi nggak kebayang gitu. Tapi sekarang artis, bintang film gitu, kemudian juga bintang iklan banyak yang memakai hijab. Ya alhamdulillah ya, itu sebuah perubahan sosial. Demikian juga olahraga dan sebagainya gitu, sampai ada satu merek internasional tuh yang juga memproduksi hijab untuk olahraga misalnya. Ya hijabnya seperti itu gitu ya. Kalau saya sebenarnya ya, kalau secara perubahan sosial ya mending lah gitu ya. Kemudian juga kita lihat juga dari sisi apa, pendidikan misalnya gitu, bahwa oh ternyata mulai dari pesantren tradisional gitu ya, pesantren salafiyah, kemudian muncul kita sebut saja Gontor sebagai pionir gitu ya, jadi pondok pesantren modern gitu ya, kemudian juga gerakan Muhammadiyah juga yang istilahnya memperkenalkan sekolah modern gitu ya, sekolah modern maksudnya ada sekolah yang menggunakan kurikulum, kelas dan sebagainya ya, dulu karena menggunakan adalah madrasah ataupun pesantren gitu ya, itu juga perubahan sosial dari sisi politik juga, kelihatan sekali ya, misalnya dulu itu partai ya kita tahunya kita cuma tiga ya, ya kita sebut saja misalnya Golkar, kemudian PDI, kemudian P3. Orang Islam yang Islamnya dari santri rata-rata ya ke P3 gitu ya. Tapi sekarang udah macam-macam tuh. Dan juga ada orang-orang yang unpolitik yang tidak mau ke dunia politik ya. Misalnya dari kalangan apa tuh yang saya sebut aja, misalnya dari kalangan jamaah tablik misalnya, Khuruj gitu ya, mereka hampir tidak pernah menyentuh urusan politik ya. Teman-teman di yang Salafi juga biasanya tidak terlalu ini juga ke politik gitu ya. Kenapa? Karena untuk istilahnya jadi anggota dewan atau mungkin masuk partai juga itu ada pertimbangan teologi sendiri gitu ya. Itu perubahan sosial ke depan seperti apa? Termasuk juga dari sisi sains, misalnya kita mengenal adanya Islamisasi sains gitu ya. Jadi ketika kita belajar biologi, belajar matematika, belajar pendidikan, belajar ekonomi ya, pastinya juga memang ada unsur din atau agamanya. Karena tadi agama Islam itu sudah al-yawma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna gitu ya, yang syamil wal mutakamil, jelas gitu ya. Nah, dalam penelitian sosiologis ini metodenya itu biasa menggunakan survei, kemudian data statistik dan juga case study. Nah, ini biasanya untuk nanti penelitian baik itu deskripsi, tesis ataupun disertasi. Contohnya misalnya Islam dan pengaruhnya pada politik. Tadi kalau politik kan berarti gimana nih? Alhamdulillah di Indonesia ya apa, presidennya itu Muslim, wakilnya juga Muslim gitu ya. Karena mayoritas gitu ya. Ya yang penting Muslim dulu lah. Kalau dari sisi kualitasnya yaitu mungkin ya perlu dipertimbangkan juga, diperhatikan, tapi kan agak sulit, sehingga ya udah yang penting Muslim gitu ya. Kemudian ya ada misalnya di beberapa wilayah gubernur atau mungkin juga apa bupati gitu ya, itu yang non Muslim. Nah itu juga menjadi pembahasan ya. Ekonomi juga sekarang dengan adanya ekonomi syariah, kan ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada pasar modal syariah, sampai ada ke hotel syariah gitu ya, sampai ke ada pariwisata syariah, pariwisata ramah Muslim, yaitu adalah sebuah perubahan yang ada di masyarakat gitu ya. Kalau orang dulu renang ya pasti pakai baju renang gitu ya. Kalau sekarang renang bisa pakai baju ya, kadang orang renang pakai hijab juga, pakai baju biasa gitu ya. Ada juga sekarang apa pakaian yang khusus untuk renang gitu. Jadi tetap pakai hijabnya. Nah, kemudian juga kolam renang juga ada yang khusus untuk akhwat misalnya untuk perempuan. Nah, itu perubahan yang ada. Ya, pendidikan tadi ya sekarang banyak apa mahasiswa yang kuliah di luar negeri ya, di Madinah, di Mekah, kemudian di Saudi Arabia, di Mesir, udah lama di Jordan, apa di Yaman gitu, itu juga terjadi. Tapi selain itu juga yang ke Australia, ke USA, ke UK gitu ya, sampai ke Jepang, ke Cina pun juga ada juga. Kita bicara yang Muslim ya, yang Muslim juga sampai ke Rusia pun ada gitu ya. Nah, jadi kenapa pendekatan sosiologis ini mengambil dari beberapa teori, misalnya dari Max Weber ya,
ya, Emil Durkheim dan juga Peter Berger terkait dengan bagaimana mempelajari masyarakat. Misalnya Max Weber itu misalnya dia meneliti tentang etika Protestan gitu ya. Jadi bicara tentang orang-orang Protestan itu ketika mereka tuh berbisnis gitu, apakah juga memperhatikan agama mereka gitu ya. Nah itu kemudian kalau kita tarik ke dalam sekarang misalnya betul tidak kiai atau mungkin juga tokoh-tokoh agama ustaz-ustaz itu ketika mereka bisnis, ketika mereka usaha itu juga memperhatikan dari agamanya. Misalnya pernah buat nulis studi tentang bagaimana etika bisnisnya kaum Hadromi ya. Hadromi itu keturunan Arab lah gitu ya di Jakarta misalnya. Oh ternyata mereka juga sangat memegang teguh itu gitu. Nggak mungkin masa masyarakat Islam gitu ya ketika jualan itu bohong. Kalau bohong ya biasanya mereka mungkin tidak paham gitu ya, tidak paham dengan din atau agamanya ya. Kemudian juga Emil Durkheim juga dan Peter Berger juga bicara tentang bagaimana kondisi ataupun penelitian-penelitian ya tentang masyarakat. Nah, masyarakat Muslim kita bisa lihat gitu ya, kita bisa lihat misalnya kita ingin tahu gimana sih aktivitas dari akhwat atau umahat yang pakai niqab misalnya gitu ya. Terus sebenarnya kalau mereka ketemu tuh ngobrolin apa aja sih gitu ya. Maksudnya bukan ngobrolin sih, maksudnya eh, pola interaksi mereka itu seperti apa sih gitu ya, seperti apa itu masuk ke kajian mempelajari Islam dengan pendekatan sosiologis. Nah, karena nanti jangan sampai ini ada pakai nikop nih gitu ya, kayaknya orangnya eksklusif banget nih gitu ya, padahal nggak juga gitu ya, cuma karena kita nggak paham juga gitu ya, atau mungkin ada juga wah ini udah pakai nikop nih berarti orangnya solehah banget nih ya, belum tentu juga gitu ya. Belum tentu karena itu adalah kewajiban gitu ya. Maksudnya itu adalah pakai hijabnya kewajiban. Kalau nikah kan ada yang mengatakan wajib dan yang mengatakan sunnah gitu ya. Nah, ya itu adalah satu syariah lah kita sebutnya gitu. Jadi kalau orangnya ya beda-beda gitu ya. Ada yang memang masya Allah, gitu. Ada yang mungkin ya masih suka ngomong-ngomong juga kan. Nah, ada juga yang ikhwan yang laki-laki juga sama gitu ya. Yang laki-laki juga sama. Oh ini udah jenggotan gitu ya. Oh panjang nih. Apakah sama nggak sih ya? Ya, tapi mungkin ada levelnya lah ya, beda dengan masyarakat yang awam lah gitu ya. Tapi tetap saja sebagai manusia mereka juga bisa kita buat kajian. Gitu. Oh ternyata seperti ini nih interaksi dari masyarakat Muslim di pengajian di berbagai lapisan masyarakat. Nah, itu menarik nih kalau kita melihat Islam dari sisi sosiologisnya. Kayak berikutnya pendekatan pemikiran ini filosofis itu kadang orang agak sedikit ini ya, udah ke filosofis itu padahal maksudnya itu adalah dari sisi pemikiran. Kenapa? Karena fokus pembahasannya itu adalah terkait dengan pertanyaan tentang ilah ya, tentang Tuhan, eksistensi, keberadaan ya, kemudian juga moral dan juga ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi sesuatu yang kalau pendekatan ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Itu harus pendekatan ini ya. Sumbernya karya klasik dan juga kontemporer dari filosof Muslim gitu ya. Ketika bicara mereka tentang emanasi, bisa tentang misalnya ada keyakinan wahdatul wujud gitu ya, ada hulul ya, ada tajalli, ada manunggaling kawularan gusti. Itu di kajian tentang pemikiran. Ya, demikian juga misalnya tentang analisis keadilan ya, keadilan misalnya lirah karimis luhadil unsayain ya, bahwa bagi laki-laki itu dua kali dari bagian perempuan. Ini dalam pembagian waris adil nggak? Ya adil lah tilka hududullah. Karena itu adalah aturan batasan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian kebebasan al-hurriyah, kebebasan di sini berarti ya kita boleh melakukan apa sesuatu ya, tapi nanti ada batasannya. Jadi kebebasan dalam Islam itu kebebasan yang pertama tentu saya tidak bertentangan atau tidak melampaui dari batasan syariah, kemudian juga tidak melanggar dari kebebasan orang lain. Ya, termasuk juga makna hidup dalam Islam. Ya, min aina iktasaba wa fi aina anfaqo kalau harta gitu ya. Kalau dari dalam hidup manusia itu ya dari mana kita berasal, untuk apa kita ada di semesta ini dan kemana kita akan pergi. Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu namanya sangkan paraning dumadi. Itu ya. Jadi dari mana kita berasal, kemudian untuk apa kita hadir dan kemana kita akan pergi. Ya jelaslah minallahi azza wa jalla, kita datang dari Allah Subhanahu wa taala, lillahi azza wa jalla, untuk Allah Subhanahu wa taala,
ma umiru illa liya'budun mukhlishina lahuddin atau wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu kan jelas ya. Jadi kita di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemana kita akan pergi ya? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kan jelas sekali ya. Nah, referensinya nanti bisa lihat bukunya tentang Ibnu Sina, kemudian juga Al-Farabi, Ibnu Rustu, pemikir-pemikir Muslim banyak sekali. Ya, nanti di video-video saya juga banyak. Kebetulan saya juga mengajar mata kuliah ini di beberapa perguruan tinggi gitu ya. Nanti boleh dilihat. Oke, next pendekatan historis ini juga saya suka ya, pendekatan sejarah gitu ya. Jadi bagaimana kita mempelajari Islam berdasarkan sejarah, mulai dari fase Mekah, kemudian fase Madinah, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, ada nanti Fatimiyah, ada Andalusia, Spanyol, Asbania, ya kemudian sampai ke Turki Utsmani, bahkan sampai ke Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau pendekatan historis dalam metodologi Islam itu fokusnya adalah perkembangan, kemudian asal-usul dan perubahan Islam dari masa ke masa gitu ya. Jadi kenapa ya kalau di Indonesia kok perempuan itu suka sholatnya itu pakai mukena gitu ya? Ya karena memang mungkin dulu perempuannya itu nggak pakai hijab, jadi ketika mau sholat harus pakai mukena gitu ya. Kenapa? Karena kalau di Arab Saudi ya nggak ada mukena gitu ya, di Mesir juga nggak ada mukena. Mukena itu adanya ya di Asia Tenggara terutama gitu dulunya, karena mereka biasa kalau apa tidak pakai hijab hari-harinya gitu ya. Makanya kalau orang Indonesia kemudian lihat misalnya, apalagi lebih jauh lagi ya, misalnya kalau ke USA, ke Amerika, ke Eropa gitu ya, orang ini kok sholat kok pakai jilbab biasa sih gitu kan ya, aneh gitu ya, aneh. Kenapa? Karena ya namanya sholat perempuan ya pakai mukena gitu ya. Padahal kalau kita lihat ya tidak, bukan pakai mukena tapi menutup aurat gitu ya. Tuh, jadi apa kalau bahasa Jawa itu tadi ojo gumunan gitu ya. Jadi jangan mudah terpukau dengan dan juga bangga dengan diri kan nggak boleh ketinggalan. Oh ini kok begini ya, pas ngeliat ke sini kok berbeda, gitu ya. Jadi itu pentingnya kita belajar. Oh ternyata memang berbeda gitu ya. Kalau di Timur Tengah misalnya mereka ya biasa pakai jubah gitu ya. Kalau di Indonesia ya pakai jubah juga boleh, pakai sarung juga boleh gitu ya. Kalau di masyarakat di perkotaan mereka juga pakai celana panjang ya. Yang penting celananya itu ya menutup aurat dan rapih gitu ya. Oke. Jadi misalnya seperti itu metodenya, bisa melihat dari sumber primer, sumber sekunder, ya kita belajar tentang arkeologi juga dan juga rekonstruksi sejarah. Ini menarik nih ya. Misalnya Islam itu dianggap teroris, misalnya fundamentalis gitu, atau mungkin pernah jadi pemberontak misalnya di negeri ini misalnya gitu kan ya. Nah kita buktikan dengan kajian sejarah betul tidak nih? Oh ternyata tidak betul. Itu adalah fitnah atau itu adalah divided at empire gitu ya. Jadi politik belah bambu, adu dombanya siapa kolonial misalnya. Itu harus dipelajari gitu ya. Nah misalnya dalam kajian pendekatan sejarah ini contohnya sejarah hukum Islam gitu kan ya. Jadi kenapa nih gitu kemarin misalnya rame-rame tentang apa jariyah atau milkul yamin budak gitu ya. Jadi gimana nih budak dalam Islam nih gitu kan ya, sekarang masih ada budak atau tidak ya. Kalau di tempat lain nggak ada budak, itu ya ada cuma di Jawa Barat tah ya, adanya budak tuh budak sarang barudak tah biasanya tah gitu ya. Gitu ya kalau di yang lainnya nggak ada budak gitu, tapi nanti kalau peperangan ya bisa jadi akan ada lagi budak gitu ya. Itu secara hukum Islam termasuk juga haji, umroh, sholat gitu ya, kan banyak sekali ya. Kemudian juga arsitektur juga menarik. Kenapa sih kalau masjid di Indonesia gitu ya, kok banyak itu pakai itu yang kayak gambar ini ya, pakai apa? Pakai kubah ya, pakai kubah mungkin bawahnya seperti kita sebutnya seperti bawang lah gitu ya, bawang. Nah, kenapa seperti itu? Oh, itu ternyata pengaruh dari Mughal, pengaruh dari India dan juga beberapa apa ya Persia juga kayaknya, tapi yang banyak ke India. Kenapa? Karena kalau sebenarnya kalau apa masjid yang ada di Indonesia dulu di awal itu tidak seperti itu. Justru masjid itu ya biasa, bahkan malah istilahnya itu dia pakainya itu pakai meru namanya itu. Jadi ada kalau kita lihat masjid-masjid yang di kampung itu mereka itu di atas itu pakai undakan gitu ya. Undakan ada 3, ada 5, gitu ya. Apakah Abdul ya enggak juga. Misalnya kalau sekarang itu ada banyak masjid-masjid arsitektur modern itu udah nggak pakai kubah gitu ya. Kemudian juga apa menaranya kan menara juga
nggak mesti ada juga gitu ya, nggak mesti pakai menara. Menara itu dulu karena memang untuk azan gitu, biar terdengar lebih jauh, maka pakai menara gitu ya. Kalau Kubah, kalau sekarang itu justru secara arsitektur itu malah bebannya itu berat dan bahaya justru malah gitu ya. Jadi dan tidak menunjukkan apa sih Islam juga gitu ya. Ini perspektif saya gitu ya. Jadi oh masjid itu harus pakai kubah gitu. Enggak juga gitu ya. Enggak juga gitu. Karena itu adalah tradisi atau budaya terutama dari Mughal dari India sana. Makanya kalau kita lihat Taj Mahal sana kan nggak kelihatan seperti itu. Jadi ikutan masjid itu seperti itu kesannya gitu ya. Padahal tidak mesti juga. Oke, kemudian juga ada gerakan reformasi yang juga banyak terjadi ya di berbagai wilayah Iran, Saudi Arabia, termasuk juga di Indonesia. Reformasi yang dimaksud itu adalah mungkin istilahnya itu merubah tradisi lama yang tidak baik gitu ya, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, misalnya di Turki ya setelah Mustafa Kemal Atatürk itu meninggal ya mati kemudian mulai muncul ya Islamisasi gitu ya. Kemudian di Mesir juga ya termasuk juga di Indonesia ya teman-teman ini mungkin yang masih muda gitu ya usia berapa nih 18, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22 lah gitu ya. Itu pasti akan lihat oh kayaknya sekarang-sekarang nih padahal kalau kita belajar tadi kaitan dengan sejarah kita akan menemukan oh dulu itu ya perempuan Indonesia itu pakai mukenanya pakai mukena pakai kerudung gitu ya kemudian berubah jadi sekarang itu saya berubah yang lebih baik itu akan bagus. Nah nanti kajian-kajian tentang historis dari Muslim itu ada Marshall Hudson dan juga Albert Horaini yang juga mengkaji tentang bagaimana sejarah yang memang mesti kita pelajari di Indonesia. Misalnya Islam yang pertama di Indonesia ini di mana nih? Ya, apakah di Aceh, di Barus, di Samudra Pasai atau di mana? Gitu ya, itu perlu dipelajari. Oke. Kemudian pendekatan tadi kalau tadi kaitannya dengan sejarah, kemudian sebelumnya juga di sini ada apa antropologi dan sosiologis lebih spesifik ada pendekatan kebudayaan atau tradisi ya karena kaitan misalnya dengan kaligrafi ya kemudian juga ada masuk orang yang menyebutnya dengan musik religi misalnya gitu ya. Tadi arsitektur sudah juga tradisi lisan gitu ya. Jadi sesuatu yang mungkin masuk ke dalam seni dalam Islam itu kayak gimana tuh gitu ya. Gambar mungkin yang tidak bernyawa gitu ya dan sebagainya. Metodenya biasa lebih ke analisis simbol dan juga studi komparatif gitu ya. Misalnya dari sisi tadi arsitektur masjid gitu ya, kemudian sekolahan, madrasah, ya pesantren juga kelihatan tuh ya jadi jangan mengira oh ini ornamennya Islami sekali gitu dilihat dulu gitu itu memang asli Islam gitu atau mungkin tradisi dari misalnya dari mana tuh yang paling banyak itu ya dari Andalusia Spanyol kemudian juga dari Persia misalnya ya dari Persia termasuk juga dari India gitu ya dari India tuh nah contohnya mungkin tadi motif geometrisnya dari mana tuh Al-Farabi ya di Andalusia sana kalau Al-Farabi lebih ke musiknya itu kemudian ekspresi budaya ya kalau di Indonesia ada Lebaran gitu ya ada Lebaran Idul Fitri ada Lebaran Ketupat ya ada Lebaran Idul Adha ya Muludan juga gitu ya dan sebagainya itu adalah ekspresi budaya ya jadi ini benar nggak nih ya silahkan dipelajari dikaji diteliti ya nanti tinggal menyimpulkan. Oke, ini adalah pendekatan dari kebudayaan atau tradisi. Kemudian ada pendekatan psikologi ya, kejiwaan. Ini juga menarik nih. Kenapa? Nah, ini gambarnya karena pakai AI jadi agak-agak kebalik gini ya. Jadi kebalik dari gamma, jadi dari AI, jadi gambarnya itu agar tidak ada hak ciptanya. Jadi nah, pendekatan psikologi ini sebenarnya melihat manusia itu dari perspektif kejiwaan, ya kaitannya dengan bagaimana pengaruh keagamaan pada pikiran, emosi dan juga identitas, gitu ya. Nah, ini penting nih biasanya nih kalau kita sudah Muslim, gitu ya, isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa saya itu adalah Muslim, maka world view ya cara berpikir kita tentang dunia itu harus didasarkan kepada Islam, Islamic worldview, ya, kemudian emosi kita, kemudian juga identitas kita, gitu ya. Nah, misalnya ada apa nih, ada satu pejabat yang kayaknya ini bagus banget gitu ya dari sisi kebijakannya, dari sisi mungkin apa aturan-aturan yang dibuat gitu ya. Tapi ternyata dia
non Muslim misalnya gitu ya. Nah, kemudian atau mungkin dia Islam sih, tapi Islamnya tadi ya Islam abangan atau Islam KTP, nggak sholat misalnya. Nah, ya jangan, kalau saya lebih cenderung ya jangan dilihat dari sisi kebijakan bagus aturannya itu tidak, tapi dari sisi dirinya sendiri, agamanya sendiri tidak, istilahnya tidak bagus. Kalau di Islam dari Islam KTP saja misalnya tidak sholat dan sebagainya, yaitu sangat disayangkan. Atau mungkin ada istilahnya misalnya nih ada yang bilang katanya, Jepang itu Islami sekali gitu ya. Nah, kita tanyakan apa definisi Islami yang Anda maksud gitu ya. Apakah hanya tentang kebersihan, tentang kedisiplinan gitu ya. Itu hanya bagian dari Islam, padahal inti dari Islam itu adalah ya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi Jepang itu ya nggak Islami gitu ya. Kenapa? Karena mereka meyakini misalnya Tuhannya adalah matahari, atau mungkin ateis malah tidak percaya dengan Tuhan gitu. Itu standarnya, itu mestinya gitu ya. Jadi bukan ini Islami banget nih, ini bagus nih. Ya, lihat dulu dia nyembahnya siapa. Kalau nyembahnya berhala, nyembahnya bukan Islam, ya dia berarti bukan Islam yang baik gitu ya. Nah, kemudian caranya untuk mempelajari ya Islam dari sisi psikologi itu dari sisi apa, menggunakan wawancara, kemudian survei, kemudian eksperimen psikologis gitu ya. Ini menarik nih. Misalnya ada satu riset di Universitas Indonesia, mereka meneliti dari orang-orang perempuan-perempuan yang tadinya pakai hijab, pakai jilbab, kemudian dibuka jilbabnya gitu ya. Alasannya kenapa nih dicari? Makanya melakukan survei gitu ya, survei. Jadi seperti apa nih gitu ya, gitu juga. Atau mungkin tadi ya ada beberapa ya misalnya orang yang umahat atau akhwat gitu atau ibu-ibu yang tadinya pakai hijab gitu ya, pakai niqab gitu ya, pakai ternyata kemudian niqabnya itu dibuka gitu ya. Alasannya apa nih? Gitu kan, ya itu perlu adanya survei atau juga wawancara. Jadi kita tahu oh ternyata alasannya ini gitu ya. Nah, itu bisa lihat. Oke, kemudian juga eksperimen psikologis ya, ini banyak sekali eksperimen psikologisnya. Jadi uji coba secara psikologis ya, misalnya kita lihat misalnya kita buat sebuah sosial eksperimen, ketika orang itu dikasih misalnya bantuan gitu, kemudian mau dipotong, kira-kira dia mau apa enggak nih? Gitu ya, kalau dia nggak mau, oh berarti dia tahu sebenarnya nih. Itu ada eksperimen psikologis ya. Contohnya misalnya dampak ibadah terhadap kesehatan mental dan juga motivasi gitu ya. Jadi misalnya ada nggak pengaruhnya orang yang biasa puasa Senin Kemis gitu terhadap kesehatan mentalnya? Itu ada nggak orang yang biasa misalnya sholat tahajud itu dengan kesehatan mentalnya tuh dengan dari sisi kejiwaannya gitu ya, atau dari sisi juga istilahnya itu motivasinya gitu ya, itu juga ada tuh ya. Ini ada beberapa peneliti Chang dan juga William James juga meneliti kaitan agama ya dari perspektif psikologi ya. Mungkin dulu yang rame-rame itu tentang misalnya tuh apa waktu apa terorisme gitu ya, walaupun ini benar atau tidak gitu ya, tapi faktanya ada orang yang istilahnya itu pakai bom bunuh diri gitu ya. Bom bunuh diri ya kalau di sini mungkin ya benar atau tidak Allah alam, tapi ada seperti itu gitu ya. Nah, ini berarti apa? Kenapa ya orang kok berani seperti itu gitu ya? Kenapa orang kok mau mengorbankan dirinya itu untuk misalnya itu meninggal gitu ya, mati gitu ya dengan pakai bom gitu ya. Kalau dulu mungkin kalau di Palestina di apa mungkin itu ceritanya lain gitu. Tapi kan ini di Indonesia misalnya gitu ya. Nah, itu perlu pendekatan psikolog. Banyak sekali sebenarnya ya kalau pendekatan psikologis untuk mempelajari umat Islam gitu ya. Kenapa sih orang itu sampai mau gitu ya bersusah-susah gitu ya. Kalau kalau kita misalnya pergi haji atau umroh gitu ya, orang itu sampai desek-desekan gitu ya mau apa mencium hajar aswad gitu kan ya. Itu kan saya sangat sangat luar biasa sekali gitu ya. Menabung ya sampai agar bisa menunaikan ibadah haji. Nah, itu bagian dari pendekatan psikologi. Kira-kira kenapa gitu ya? Kalau bahasa agamanya jawabannya ya itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi kalau dari sisi lainnya bisa jadi itu adalah apa memang bahasanya itu ekspresi keagamaan, bahasanya itu religiusitas ya. Kayak kemudian dari tadi beberapa pendekatan itu ya kita bisa menggabungkan, namanya itu adalah pendekatan interdisipliner ya. Interdisipliner nih, oh gambarnya ini karena dari saya belum hapus tuh yang nggak pakai hijabnya itu ya. Oke, jadi
pendekatan interdisipliner atau gabungan ini sebenarnya mempelajari Islam dari berbagai perspektif, ya, integrasi misalnya menggabungkan aspek teologi, antropologi, sosiologi dan yang lainnya. Misalnya kita ingin tahu bumi itu bulat atau lonjong atau datar atau flat earth gitu ya. Nah, kita lihat dari sainsnya, kemudian kita lihat dari sisi Al-Qur'annya, hadisnya, pendapat para ulama. Gitu ya. Itu namanya integrasi, jadi menggabungkan. Misalnya nih, ada gerakan Islam radikal gitu ya, bukan Islam radikal, Islam fundamental yang dari sudut teologis, sosiologis, dan politik tadi ya, saya bicara ketika kenapa ya ada orang kok yang dalam tanda petik mau jadi teroris gitu ya, ini lepas dari benar tidaknya perlu diteliti gitu ya, kenapa ada ya, oh ternyata mereka kena doktrin misalnya ya yang ekstrim misalnya gitu ya. Secara sosiologis mungkin mereka juga orang-orang yang terbuang gitu ya. Secara politik mereka juga mungkin menganggap bahwa kepemimpinan yang ada itu mungkin tidak sesuai dengan Islam misalnya. Kan kita bisa lihat tuh ya, itu interdisipliner. Jadi banyak sekali. Atau dari sisi ekonomi misalnya, oh ternyata mereka yang mau gitu ya, ternyata memang orang-orang miskin gitu ya, orang-orang yang tidak memiliki level ekonomi yang bagus. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau penelitian agama seperti itu dia lebih komprehensif ya dan deep, biasa lebih mendalam sehingga tidak hanya dari satu perspektif saja. Misalnya mempelajari tentang sholat misalnya dengan gerakan-gerakan dasar dari Tai Chi atau Kung Fu atau mungkin mirip ya, nggak sama dengan yoga misalnya gitu ya. Nah, itu ada perspektif olahraga lah istilahnya, pendidikan jasmani dan kesehatan, penjaskas gitu misalnya gitu ya. Itu di dalam sholat itu berarti perspektifnya tidak hanya satu ya. Kemudian mempelajari tentang puasa misalnya. Oh, ternyata ketika puasa itu ya istilahnya itu unsur rohaninya itu naik, sementara unsur jasmaninya itu turun gitu. Fungsi jasmani itu turun melemah, sementara fungsi dimensi ruhiyahnya itu dia naik gitu ya. Nah, tantangannya tentu saja kaitan dengan butuh memerlukan pengetahuan multidisipliner yang luas. Jadi mempelajari agama bukan hanya dari sisi teologis saja. Teologis itu betul gitu ya, tapi lebih bagus lagi ketika memang istilahnya itu multidisipliner ya. Jadi kita belajar sholat, puasa, haji, gitu ya, kemudian umroh, kemudian juga kenapa sih kita harus bersih gitu ya, atau huruf satrul iman gitu ya, belajar ya ternyata ya memang harus bersih gitu ya, dan lain sebagainya banyak sekali. Oke, nah kemudian kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah bahwasannya ya dalam kajian ya terhadap Islam, metodologi studi Islam, sebenarnya tidak ada pendekatan tunggal yang cukup untuk memahami Islam sepenuhnya gitu ya. Jadi misalnya bukan hanya dari sisi teologi saja, tapi juga dari sisi sains ya. Kemudian juga setiap pendekatan itu saling melengkapi dengan wawasan yang berharga. Artinya dengan berbagai pendekatan ya, historis, filosofis, atau mungkin juga teologis, antropologis, sosiologis gitu ya. Nah, itu masing-masing memiliki kelebihan ya. Kemudian pendekatan interdisipliner adalah cara terbaik untuk melihat pemahaman secara komprehensif, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Kemudian studi Islam mendalam penting untuk dialog dan pengertian antar agama. Sebenarnya bukan antar agama saja, tapi antar umat beragama atau antara umat Islam sendiri. Jadi ukhuwah Islamiyahnya, ukhuwah Basoriyahnya, ukhuwah Watoniyahnya itu bisa dibangun dengan kita mempelajari Islam secara mendalam dengan berbagai pendekatan. Ya, maksudnya di sini adalah ketika kita belajar agama Islam gitu ya, itu bukan hanya dari sisi teologi saja. Ya sebenarnya kalau mau pakai teologi saja ya cukup sih, nggak apa-apa juga, silakan saja gitu. Amantu billah sumastaqim gitu ya. Nah, tapi kemudian pada beberapa orang ada beberapa ya masyarakat yang tidak cukup nih gitu ya. Jadi ada semacam hikmah ya, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi artinya dia perlu adanya sugesti, dia perlu adanya sesuatu yang menguatkan dari keyakinannya. Mungkin kalau kita ambil contoh misalnya Nabi Ibrahim alaihi salam, ya Nabi Ibrahim kan seorang nabi ya dan rasul gitu ya. Kan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya Allahu Ahad, ya Allah Somad gitu ya, Allah itu pencipta.
Allah itu pokoknya ya segala lah segalanya gitu ya. Segalanya, tapi kemudian ingin bukti juga gitu ya, maka kemudian dalam Al-Quran disebutkan beliau itu ada mengambil 4 ekor burung, kemudian masing-masing burung itu dipotong-potong, disembelih, dipotong-potong, kemudian diletakkan di apa 3 4 gunung ya, di 4 gunung ya, kemudian setelah itu dipanggil burung itu ya, kemudian menjadi utuh kembali, itu kan untuk membuktikan ya bahwasanya betul memang nih gitu, untuk menguatkan gitu ya. Nah itu pada beberapa orang, pada beberapa masyarakat yang ingin bukti ya bahwasanya oh betul memang nih gitu ya, bahwa Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu adalah din, agama yang benar. Oke, itu dari saya. Wallahu alam bisawab, dan kita bisa diskusi terkait dengan materi hari ini, yaitu berbagai pendekatan dari studi Islam ya, dengan pendekatan teologis, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, pendekatan historis, pendekatan tradisi, pendekatan psikologi, dan akhirnya berujung kepada pendekatan interdisipliner, yaitu menggabungkan berbagai pendekatan untuk mempelajari Islam dan membuktikan bahwasanya Islam itu adalah din, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan boleh untuk kita diskusi ya. Kita masih ada waktu beberapa saat. Kalau mau nanya boleh nih, silahkan ya. Kalau tidak ada ya nanti kita cukupkan gitu ya. Silahkan, ada yang mau nanya nggak nih? Mungkin kalau mamanya malu nanya di suara, boleh pakai chat room, boleh diketik. Terima kasih untuk kita dan juga Faisal Nasra ya sudah hadir. Dan juga ada Ustaz Muhyiddin juga, terima kasih. Ya, intinya adalah ya kita harus belajar, terutama kuliah ini kan kita ya belajar Islam. Jadi kuliah kita tuh tidak sia-sia gitu ya. Karena ini adalah merupakan thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Ini adalah sebuah kewajiban ya. Nanti teman-teman yang lain bisa lihat rekaman ininya, kemudian nanti boleh berkomentar di YouTube saya ya. Demikian, sepertinya kita cukupkan saja ya. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti insya Allah kalau mau bertanya boleh juga nanti di YouTube-nya, atau mungkin boleh direct langsung ke nomor WhatsApp saya ya. Allah alam bisawab. Kita tutup dengan alhamdulillah dan tawakalatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.